Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Peserta Seminar Nasional Teknologi Energi dan Mineral SNTM 2021. Perkenalkan, saya Desta Pipi dan rekan saya Araceli Siregar dengan dosen pembimbing Sylvia Yusnika Agnesti STMT. Izinkan kami mempresentasikan hasil penelitian kami yang berjudul Pengaruh Temperatur dalam Proses Perengkahan Termal terhadap Residu dari Proses Destilasi Atmosferik. Sesuai dengan matrik Program Rencana Umum Energi Nasional dalam lampiran Peraturan Presiden Nomor 22 Tahun 2017 yang menyebutkan bahwa salah satu strategi untuk mencapai sasaran kebijakan energi nasional adalah dengan peningkatan nilai tambah sumber daya energi dan sumber energi sebagai bahan bakar serta bahan baku industri nasional. Salah satu kegiatan yang tercantum dalam matrik tersebut adalah dengan cara memprioritaskan penggunaan sumber energi dan sumber daya energi fosil untuk bahan bakar dan bahan baku industri nasional. Salah satu cara yang selama ini telah banyak dilakukan adalah dengan mengolah kembali residu dari proses destilasi crude oil. Kenaikan permintaan bahan bakar ringan merupakan salah satu alasan penting untuk mengekstrak banyak bahan yang berguna dari minyak mentah. Sekitar 94% dari proyeksi pertumbuhan konsumsi minyak bumi berasal dari peningkatan konsumsi produk ringan, termasuk bensin, solar, minyak tanah, bahan bakar jet, dan bahan bakar gas cair. Di mana produk-produk tersebut lebih sulit dan mahal untuk diproduksi daripada produk berat. Harga produk migas ini ditentukan oleh harga minyak mentah sendiri, biaya proses pengolahannya, biaya pemasaran, dan pajak. Proses perengkahan termal yang menyebabkan bahan bakar berat mengalami tekanan dan panas yang hebat secara fisik, sehingga dapat memecah molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil untuk menghasilkan produk tambahan dan bahan bakar disilat dengan menggunakan suhu tinggi tanpa bantuan katalis. Proses perengkahan termal biasanya digunakan untuk mengubah minyak sisa seperti residu minyak bumi menjadi produk yang dapat didestilasi untuk menghasilkan produk dengan nilai jual yang lebih tinggi. Pada penelitian ini, kami menggunakan metode dalam dua tahapan. Yang pertama, tahap perengkahan, dan yang kedua, tahap analisa. Pada tahap perengkahan, yang pertama dilakukan adalah mengambil sampel sebanyak 20 gram residu, kemudian dimasukkan ke dalam reaktor, dan reaktor dipanaskan pada variabel temperatur yang diinginkan. Kami mengambil variabel temperatur yaitu 225 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, 275 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, 325 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius. Dengan tekanan 1 bar atau tekanan atmosfer dan waktu 60 menit atau 1 jam. Yang kedua adalah tahap analisa. Nah, pada tahap analisa ini, setelah proses perengkahan terjadi dengan masing-masing variabel temperatur yang berbeda-beda, kami mengambil sampel gas dan sampel liquid, yang mana sampel gas dari produk atas dan sampel liquid dari produk bawah. Kemudian kami menganalisa kandungannya dengan metode gas kromatografi. Dalam penelitian ini, residu yang digunakan adalah jenis short residue, yaitu residu yang berasal dari unit destilasi atmosferik. Berdasarkan penelitian terhadap residu yang di-cracking tanpa menggunakan katalis dengan berbagai variasi temperatur, yaitu 225 derajat Celcius, 250 derajat Celcius, 275 derajat Celcius, 300 derajat Celcius, 325 derajat Celcius, dan 350 derajat Celcius, diperoleh hasil cracking berupa fase liquid dan juga vapor. Untuk mengetahui komposisi liquid dan vapor dari perengkahan residu, dilakukan analisa gas kromatografi terhadap masing-masing sampel di setiap fase.
Hasil analisa gas kromatografi untuk sampel dengan temperatur 225 derajat Celcius sampai dengan 350 derajat Celcius menggambarkan pik-pik yang menunjukkan perubahan komposisi hidrokarbon setelah melakukan berbagai variabel perengkahan termal. Adapun perhitungan massa vapor dan percent yield yang dilakukan pada penelitian ini. Untuk menghitung massa vapor digunakan rumus massa feed dikurangi dengan massa liquid. Selanjutnya untuk menghitung percent yield digunakan rumus massa liquid atau vapor dibagi dengan massa feed dikali 100%. Berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka diperoleh hasil seperti yang tertera pada tabel untuk setiap variabel temperaturnya. Untuk temperatur 225 derajat Celcius diperoleh untuk persen liquid sebesar 86,5% dan persen vapornya yaitu 13,5%. Selanjutnya untuk temperatur 250 derajat Celcius diperoleh persen liquid sebesar 84,5% dan persen vapornya sebesar 15,5%. Kemudian untuk temperatur 275 derajat Celcius diperoleh persen liquidnya sebesar 94% dan persen vapornya sebesar 6%. Kemudian untuk temperatur 300 derajat Celcius diperoleh persen liquid sebesar 95,5% dan persen vapornya sebesar 4,5%. Selanjutnya untuk temperatur 325 derajat Celcius diperoleh persen liquidnya sebesar 83% dan persen vapornya sebesar 17%. Yang terakhir, untuk temperatur 350 derajat Celcius diperoleh persen liquid sebesar 38,5% dan persen vapornya sebesar 61,5%. Setelah diperolehnya fase liquid dan juga fase vapor dari hasil perengkahan residu, maka akan dilakukannya pengujian pada gas kromatografi. Ditinjau dari pik yang dihasilkan pada sampel hasil perengkahan, dapat diperkirakan fraksi perubahan yang terjadi secara umum pada sampel cracking dengan membandingkan waktu retensi terhadap area masing-masing pik yang dihasilkan, sehingga dapat ditabelkan sebagai berikut. Pada tabel yang tertera pada layar merupakan tabel komposisi sampel liquid dari hasil perengkahan tanpa katalis tiap rentang 10 menit. Berdasarkan tabel data komposisi liquid yang telah diperoleh, maka didapatkan grafik seperti yang tertera pada layar. Grafik tersebut merupakan grafik komposisi liquid tanpa katalis dengan rentang waktu 10 menit. Berdasarkan pembacaan grafik dan tabel untuk komposisi sampel liquid yang dianalisis menggunakan gas kromatografi, maka dapat dilihat bahwa pada temperatur 350 derajat Celcius didapatkan komposisi hasil cracking terbanyak dengan adanya fraksi berat di dalamnya. Selain itu juga pada temperatur 350 derajat Celcius pada retention time 1-10, komposisi fraksi ringan yang terbaca adalah 96,06%. Meskipun lebih rendah dari temperatur yang lainnya, namun jika dibandingkan dengan persentase yield vapor yang diperoleh, temperatur 350 derajat Celcius memiliki yield vapor yang lebih besar daripada temperatur yang lainnya. Maka dapat dikatakan bahwa pada temperatur 350 derajat Celcius, cracking residu telah terjadi secara sempurna. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu tanpa adanya bantuan katalis, maka akan lebih kuat dalam memutuskan rantai karbon, sehingga dihasilkan vapor yang lebih banyak dibandingkan dengan fase liquid. Selain mempertimbangkan komponen hidrokarbon fase liquid yang terbentuk dari masing-masing variabel temperatur, adapun pertimbangan terhadap jumlah massa yang terbentuk dari masing-masing sampel gas. Berikut merupakan tabel komposisi gas hidrokarbon hasil perengkahan. Berdasarkan data tabel komposisi vapor, jika data anoud tidak diperhitungkan, maka diperoleh grafik komposisi vapor seperti yang tertera pada layar. Berdasarkan hasil pembacaan tabel dan grafik komposisi vapor, dapat dilihat bahwa pada temperatur 350 derajat Celcius didapatkan massa vapor dengan komposisi propan dan H2S yang tertinggi. Dan jika dibandingkan dengan temperatur lain, pada temperatur 350 derajat Celcius memiliki persentase yield vapor terbanyak. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi suhu tanpa adanya bantuan katalis, maka akan lebih kuat dalam memutuskan rantai ikatan menjadi rantai yang lebih pendek.
Adapun hasil perengkahan residu tanpa katalis memiliki dominasi komposisi propan terbanyak. Ini menandakan bahwa cracking mampu memutuskan rantai panjang pada residu menjadi medium seperti yang dimiliki propan. Jika digabungkan melalui grafik 1 dan 2, terlihat bahwa komponen propan terbentuk paling banyak ketika variabel temperatur perengkahan termalnya adalah 350 derajat Celcius. Sedangkan untuk komponen pentana terbentuk paling banyak ketika variabel temperatur perengkahannya adalah 325 derajat Celcius. Untuk komponen hidrokarbon yang lain selain dua jenis komponen tersebut, tidak terlalu terlihat perbedaan yang signifikan antara variabel temperatur. Namun demikian, masih diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengetahui apakah dengan temperatur perengkahan termal yang lebih tinggi, berapa jumlah komponen hidrokarbon dengan berat molekul yang lebih ringan yang akan terbentuk, dan bagaimana korelasinya antara temperatur dan jumlah komponen hidrokarbon ringan tersebut. Berdasarkan hasil yang didapat, dapat disimpulkan bahwa temperatur optimum untuk perengkahan termal residu dalam penelitian ini yang paling baik adalah 350 derajat Celcius. Yang kedua, pada reaksi perengkahan, jika temperatur yang digunakan terus dinaikkan, kemungkinan reaksi perengkahan akan terus terjadi. Sehingga semakin tinggi temperatur, maka akan menghasilkan yield produk cair yang lebih kecil karena produk cair yang terbentuk lebih sedikit dan menghasilkan produk gas yang lebih besar atau lebih banyak. Berikut beberapa referensi yang kami gunakan dalam menulis penelitian kami. Sekian pemaparan dari kami. Apabila ada kesalahan, kami mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.